Shalom, hari ini juga kita akan renungkan dengan teks hari Natal. Dan hari ini teksnya kitab Yesaya dan pasal 11. Paragraf yang pertama ayat 1-5. Loh Tuhan akan ada pada buah yang mulai dari tunggul Isai, dan ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Paragraf yang kedua ayat 6-9. Pada saat itu tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung Tuhan yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kesimpulannya, teks hari ini menjelaskan tentang buah yang mulai dari tunggul Isai, tunas, buah, dan anak yang telah lahir untuk pembebasan. Di dalam teks kemarinnya, semuanya itu melambangkan akan mulai baru dan hidup baru. Tunas untuk zaman baru itu akan melimpah dengan hikmat, pengertian, loh nasihat, keperkasaan, loh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Jadi akan berbuah. Pentingnya, ia akan menghakimi orang-orang dengan keadilan, kejujuran, dan kesetiaan. Dia tak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dan pada waktu dia sampai di bumi, dunia akan berbuah secara total. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaling di samping kambing. Anak yang menyus bermain-main dekat liang ular, dedung pun tidak akan dilukai. Semuanya itu sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ajaran tentang Allah. Pertama, akan berbuah dari tunggal Isai, dan loh Tuhan akan ada padanya. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kedua, ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ketiga, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ajaran bagi kita. Pertama, bumi yang jahat akan dihajar dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan orang fasik akan dibunuh dengan napas mulutnya. Kedua, pada saat itu serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaling di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ketiga, pada saat itu tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung Tuhan yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi aplikasinya. Pertama, menantikan akan datang Yesus kedua kali. Ya, kita biasanya orang-orangnya senang-senangnya tentang hari Natal, tentang Yesus Kristus datang ke pertama. Namun, sebagian besar orangnya tentang kedatangan Yesus kedua kalinya, mereka merasa takut. Karena itu mereka katakan dan berpikirnya itu kebinasaan, dibinasa atau dihakimi, dihukum. Namun bukan. Kita harus menantikan tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Itulah iman kita, Maranatha. Kedua, jangan menghakimi orang lain dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, melainkan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ya, sebenarnya pertindakan ini sebenarnya tentang Yesus Kristus. Namun kita juga harus mengikuti perjalanan Yesus.
kita juga harus melakukan demikian itu. Ketiga, berdamai dengan semua musuh dan lawan di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam pengenalan akan Tuhan, semua binatang-binatang dan semua orang-orang saling memusuhi itu akan berdamai. Sehingga PR praktek hari ini menantikan kedatangan Yesus kedua kali sambil melakukan keadilan dan menolong orang-orang yang tertindas dan berdamai dengan semua musuh dan lawan. Minggu ini ada hari Natal. Kita juga memperingat hari Natal dan bersukacita. Namun bersukacitanya bukan hanya dengan jemaat atau sesama. Dengan musuh dan lawan pun juga kita harus berdamai dan bersukacita di dalam hari Natal. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.